Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan keledai hilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai menuju pasar sambil menuntun keledainya. Keledai itu bukan keledai istimewa, badannya kurus, telinganya sedikit panjang sebelah, dan langkahnya lambat seperti sedang menghitung satu persatu batu di jalan. Namun bagi Abu Nawas, keledai itu adalah harta berharga. "Kalau kau bukan keledai," gumam Abu Nawas sambil menepuk lehernya, "aku pasti sudah menjualmu sejak lama." Keledai itu hanya meringkih pelan, seolah mengerti dan tersinggung sekaligus. Hari itu Abu Nawas berniat menjual beberapa karung gandum kecil. Karena malas berjalan jauh, ia menunggangi keledainya sambil bersiul riang. Namun di tengah perjalanan, Abu Nawas tiba-tiba berhenti, menepuk jidatnya sendiri, lalu meloncat turun. "Astagfirullah," teriaknya panik. "Celaka, celaka, keledaiku hilang." Orang-orang di sekitar langsung menoleh. Seorang pedagang kurma mendekat sambil mengerutkan dahi. "Hilang bagaimana, wahai Abu Nawas?" "Ya hilang. Keledaiku raib." "Yang mana?" "Yang aku naiki tadi." Pedagang kurma menunjuk ke belakang Abu Nawas. "Yang itu bukan keledaiku?" Abu Nawas menoleh, melihat keledainya berdiri tenang tepat di belakangnya. Ia terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Syukurlah, ternyata keledaiku tidak benar-benar hilang. Aku hanya lupa bahwa aku sedang berjalan." Orang-orang tertawa keras. Keledai itu kembali meringkik, seolah ikut menertawakan tuannya. Namun kekonyolan tidak berhenti di situ. Setibanya di pasar, Abu Nawas menambatkan keledainya di tiang kayu dekat kedai air. Ia lalu sibuk menawar harga gandum, bercanda dengan pedagang, dan, seperti biasa, memberi nasihat yang tak diminta kepada siapapun yang lewat. Setelah urusannya selesai, Abu Nawas kembali ke tempat ia menambatkan keledainya. Kosong. Talinya masih tergantung, tetapi keledainya benar-benar lenyap. "Astaga, teriak Abu Nawas sambil berlari memutar-mutar tiang. "Kali ini aku tidak lupa berjalan. Keledai ini benar-benar menghilang." Kerumunan mulai berkumpul. "Apa ciri-ciri keledaiku?" teriak Abu Nawas panik. "Bertelinga panjang." Semua keledai bertelinga panjang. "Baik, bertelinga panjang, kurus, jalannya lambat, dan wajahnya terlihat selalu kecewa padaku." Seorang bocah tertawa terpingkal-pingkal. "Itu semua keledai, Paman?" Abu Nawas menggaruk kepala. "Kalau begitu, keledaiku sangat biasa sampai tidak bisa dikenali. Ini pertanda buruk." Abu Nawas selalu mendatangi pengawal pasar. "Tuan pengawal, keledaiku hilang." "Baik. Apakah keledai itu mahal?" "Tidak." "Apakah keledai itu kuat?" "Tidak juga." "Apakah keledai itu pintar?" "Lebih pintar dariku saat aku panik." Pengawal menghela napas. "Kalau begitu, mengapa kau begitu ribut?" Abu Nawas menjawab serius. "Karena tanpa keledai, aku harus berjalan. Dan itu hukuman paling kejam bagi orang sepertiku." Abu Nawas berkeliling pasar sambil berteriak-teriak. "Siapapun yang menemukan keledaiku akan kuberi hadiah." Seorang pedagang tua bertanya, "Hadiah apa?" "Nasihat gratis seumur hidup." Pedagang itu langsung menutup telinga. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menarik baju Abu Nawas. "Paman, apakah keledaimu suka makan timun?" "Ya, sangat suka." "Kalau begitu, ia sedang makan timun di belakang gudang." Abu Nawas berlari tergesa-gesa. Dan benar saja,
Keledainya sedang lahap memakan timun curian sambil berdiri manis di samping tumpukan karung. Abu Nawas terdiam, lalu berkata lirih. Jadi kau hilang bukan karena diculik, tapi karena lapar. Keledai itu meringkik pelan. Orang-orang kembali tertawa. Bahkan pedagang timun ikut tertawa meski wajahnya masam. Abu Nawas menuntun keledainya pulang sambil berkata, hari ini aku belajar 2 hal. Pertama, jangan panik sebelum berpikir. Kedua, jangan percaya keledai yang terlihat polos. Keledai itu tetap berjalan tenang, seolah berkata, yang penting aku kenyang. Pesan moral. Kepanikan sering membuat kita lupa melihat kenyataan yang ada di depan mata. Masalah kecil bisa terasa besar jika kita terburu-buru dan tidak berpikir jernih. Tertawalah pada kesalahan diri sendiri, karena tawa sering menjadi obat paling bijak. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu, teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. Tenang, Tuan Hamid, kata Abu Nawas sambil tersenyum, kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam? Ini lebih gawat dari itu, kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku. Ini sihir, Abu Nawas. Sihir. Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik. Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat. Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar? Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, keduanya. Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga, yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. Aku tahu siapa pelakunya, katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. Siapa? Cepat katakan. Yang mencuri emasmu adalah angin timur, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. Angin timur? Kau gila? Abu Nawas mengangkat tangan. Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu. Apa? Sebatang emas lagi, kata Abu Nawas santai. Apa? Aku baru saja kehilangan 2 batang, dan kau minta satu lagi. Percayalah, ini bagian dari penyelidikan, kata Abu Nawas. Kalau angin timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya.
Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. Abu Nawas, emasnya hilang lagi. Abu Nawas menguap panjang. Ah, ternyata benar. Angin timur mencurinya lagi. Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. Kau gila. Mana mungkin angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja. Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rashid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa. Abu Nawas, apakah benar kau menyebut angin timur sebagai pencuri emas? Tanya Baginda. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku punya bukti. Semua mata di ruang sidang membelalak. Apa buktinya? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, buktinya adalah aku. Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, angin timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku. Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. Lalu yang semalam, tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. Jadi, kau yang mencuri emasnya? Teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan angin timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya. Baginda tersenyum lebar. Lalu siapa pencurinya? Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi. Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan. Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya? Tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila. Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kursi kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak gempar. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pengawal tanpa gelisah menjaga sebuah kursi tua di tengah aula. Tapi bukan kursi biasa, kursi ini bisa bicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kursi ini cerewetnya melebihi menteri kerajaan. Aduh, siapa yang duduk di atas perutku barusan? Beratnya kayak unta kenyang kurma, kata kursi dengan suara cempreng dan sedikit marah. Raja Harun al-Rashid nyaris tersedak kopinya mendengar itu. Ia bangkit dari singgasananya, menghampiri kursi itu dengan penuh rasa ingin tahu,
sekaligus khawatir. "Siapa yang menciptakan kursi ini?" tanya sang raja. Para pengawal saling pandang. "Paduka, kursi itu ditemukan semalam di gudang tua istana. Kami pikir cuma kursi biasa, jadi kami bersihkan dan letakkan di aula, tapi tiba-tiba, dia bicara." Raja mengangguk, lalu bertanya ke kursi, "Wahai kursi, siapa namamu?" "Namaku Mahmud. Aku kursi kerajaan sejak zaman kakek buyutmu, dan sudah lelah jadi tempat duduk orang-orang berminyak dan berkeringat." Raja tertawa terbahak, tapi juga penasaran. "Bagaimana bisa kau bicara?" "Itu urusan para tukang sihir kerajaan zaman dulu, Paduka. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, duduki aku dengan orang yang ringan, cerdas, dan tidak bau ketek." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan seperti ini." Abu Nawas, dengan jubah putih dan sorban yang sudah agak miring karena angin pagi, tiba di istana dengan gaya santai. Ia mendengarkan cerita sang raja sambil menyeruput teh jahe yang disuguhkan. "Jadi, Paduka ingin saya bicara dengan kursi cerewet? Kami ingin kau menyelidiki misteri kursi ini. Dan, kalau bisa, buat dia berhenti bicara. Kami tidak bisa rapat negara jika setiap 5 menit dia mengeluh soal siapa yang duduk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekati kursi Mahmud. Ia duduk perlahan. "Aduh, tidak bisakah kau mandi dulu sebelum duduk?" "Hidungku bisa pingsan," protes kursi itu. Abu Nawas tertawa. "Tenang, Mahmud. Aku tidak berkeringat, aku berminyak karena makan kebab tadi." Kursi mendesis kesal. Abu Nawas lalu pura-pura serius, "Kalau kau ingin tenang, aku bisa bantu. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kau membantuku." "Apa?" "Aku sudah tua. Aku kursi, bukan unta." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa kursi Mahmud akan digunakan untuk uji kejujuran bagi para pejabat istana. Barang siapa duduk di atas kursi ini, maka segala kebohongan mereka akan diungkap oleh sang kursi. Para pejabat panik. Wazir Keuangan mendadak sakit perut. Menteri Pertahanan mengaku harus ke perbatasan negara. Namun sang raja memaksa, semua menteri harus ikut uji kursi. Maka dimulailah parade kursi kejujuran. Satu persatu pejabat duduk, dan Mahmud mulai bernyanyi. "Yang ini suka nyunat anggaran. Dapat 5 keranjang emas dari proyek jembatan. Yang ini pura-pura puasa tiap Ramadan padahal diam-diam makan kurma di bawah meja. Dan yang ini, aduh, dia sering duduk di atasku sambil kentut diam-diam." Raja yang awalnya tertawa kini mulai murka. "Abu Nawas, ini bukan kursi, ini mimbar fitnah." Abu Nawas tersenyum licik, "Bukan, Paduka. Ini kursi keadilan. Kursi hanya berkata jujur. Dan sepertinya para pejabat Paduka butuh diganti, bukan kursinya." Raja termenung. Ia lalu memerintahkan investigasi lebih lanjut dan benar saja, banyak kecurangan yang terbongkar. Sang raja pun membersihkan pemerintahan dari tikus berdasi. Namun kursi Mahmud justru menjadi selebriti. Ia diberi ruangan khusus dan hanya digunakan dalam acara-acara penting. Sebelum Abu Nawas pergi, Mahmud berbisik, "Kau tahu, Abu Nawas, aku hanya bicara begitu karena bosan. Tapi ini menyenangkan. Terima kasih sudah memberiku panggung kembali." Abu Nawas tertawa. "Dan aku berterima kasih padamu, Mahmud.
Karena hari ini, aku tidak perlu repot mencari bukti. Kau sudah membongkar semuanya dengan pantat orang-orang. Pesan moral. Kadang, untuk membongkar kebusukan, tak perlu alat canggih. Cukup satu kursi yang cerewet dan satu Abu Nawas yang cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan bijak dalam semalam. Pagi itu, suasana istana tidak seperti biasanya. Burung merpati yang biasa berterbangan di halaman istana mendadak kabur. Para pelayan berjalan pelan-pelan sambil menunduk. Bahkan koki istana, yang terkenal cerewet, hari itu hanya berkata satu kata. Aduh. Ternyata, Raja Harun ar-Rasyid sedang dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang utama istana, mengacak-acak rambutnya yang biasanya tersisir rapi. Aku bosan jadi raja, teriaknya tiba-tiba. Semua pelayan langsung tiarap. Seorang menteri berbisik panik, jangan-jangan beliau mau jadi nelayan. Namun raja melanjutkan. Aku ingin jadi raja yang paling bijak. Tapi harus malam ini juga. Aku ingin bangun besok pagi dan langsung dikelilingi pujian dan puisi tentang kebijaksanaanku. Para menteri makin panik. Seorang dari mereka, yang paling gemuk dan paling banyak makan, mencoba memberi solusi. Baginda, mungkin kita bisa beli buku kebijaksanaan? Buku, bentak raja. Aku tidak sempat baca. Aku hanya sempat jadi bijak. Malam ini juga. Cari Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan sorbannya miring seperti biasa. Ia membawa seekor ayam jago di bawah lengannya. Salam damai wahai Baginda. Mengapa kali ini wajahmu seperti kue basi yang belum jadi? Raja mendengus. Aku ingin menjadi bijak. Tapi cepat. Aku bosan disanjung karena kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin disanjung karena, kutipan bijak dan pemikiran dalam. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu tersenyum. Baik. Maka Baginda harus menjalani 3 ujian. Ini bukan ujian biasa. Ini ujian menjadi bijak dalam semalam. Apakah sulit? Tanya raja. Sulit? Tidak. Tapi sangat menggelikan dan bisa menggores keangkuhan Baginda. Raja berdiri tegak. Aku siap. Demi kebijaksanaan dan puisi-puisi manis dari rakyat. Abu Nawas membawa raja ke pasar. Dengan dandanan rakyat biasa dan celemek penuh minyak, Raja Harun dipaksa berjualan gorengan. Baginda harus tahu rasanya dibayar setengah harga, lalu dituntut senyum. Itulah awal dari empati. Raja pun mulai berteriak. Bakwan, tahu isi, gorengan panas. Gratis, senyuman dari penjual. Seorang ibu-ibu mendekat dan menatap gorengan raja. Ini gorengan atau batu jalanan? Kering banget. Raja ingin marah, tapi Abu Nawas langsung menyodorkan kaca kecil. Lihat wajah Baginda seperti terong goreng yang kehilangan jati diri. Ibu-ibu itu membeli 1 gorengan, lalu ngeloyor pergi. Raja tertawa lepas. Sungguh, ternyata rakyat bisa kejam tapi lucu. Dan itulah awal kebijaksanaan, ketika Baginda bisa menertawakan dirinya sendiri, jawab Abu Nawas bijak.
Selanjutnya, Abu Nawas membawa raja ke taman rakyat. Di sana, sekelompok anak-anak sudah menunggu dengan pertanyaan aneh yang sudah dilatih. Anak pertama bertanya, "Wahai Tuan, kalau kucing bisa naik pohon, kenapa kambing tidak bisa naik ke awan?" Raja berpikir keras, lalu menjawab, "Karena awan tidak menyediakan tangga untuk kambing." Semua anak tertawa terpingkal-pingkal. Seorang bapak-bapak menepuk pundak raja. "Jawaban Anda benar-benar tidak penting, tapi menyenangkan." Abu Nawas menambahkan, "Kebijaksanaan bukan selalu menjawab benar, tapi tahu kapan harus serius, dan kapan harus ikut tertawa." Raja mengangguk. "Ini menyenangkan, tapi juga memalukan. Dan itu kenapa semua orang menghindari kebijaksanaan," jawab Abu Nawas. Malam harinya, Abu Nawas meminta raja menyerahkan tahta kepada seekor kambing. Di aula istana, seekor kambing duduk di atas singgasana mengenakan mahkota kertas. Para menteri dipaksa membungkuk dan berkata, "Salam, Paduka yang mulia." Beek. Raja duduk di bawah singgasana, memegang kipas, dan melihat semua dengan mata berkaca-kaca karena tertawa. "Abu Nawas ini gila," katanya. Justru itu, ketika Baginda tahu tahta bisa digantikan kambing, maka Baginda telah melewati ujian terakhir, melepaskan keangkuhan. Tiba-tiba kambing buang kotoran di karpet istana. Dan itu pelajaran bonus, jangan beri kekuasaan pada yang tak tahu aturan. Keesokan paginya, Raja Harum berdiri di balkon istana dan berkata kepada rakyat, "Aku bukan lagi hanya raja. Aku pernah jual gorengan, menjawab pertanyaan anak-anak aneh, bahkan disingkirkan oleh kambing. Maka hari ini, aku bukan hanya raja, tapi raja yang pernah menjadi kalian." Rakyat bersorak. Seorang penyair berkata, "Duhai Raja bijak, engkau laksana tahu isi, digoreng dalam minyak kehidupan, dan kini renyah dalam pemikiran." Dan sejak hari itu, setiap kali raja mulai bertindak aneh, semua orang berkata, "Tenang, mungkin beliau sedang ikut ujian bijak lagi." Sementara itu, Abu Nawas duduk di taman sambil makan gorengan. Ia tersenyum dan bergumam, "Siapa bilang bijak harus serius?" Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sumpah aneh. Di sebuah sore yang ramai di Baghdad, para penduduk berkumpul di pasar besar. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk, ada pedagang rempah yang berteriak menawarkan dagangan, tukang kain yang sibuk menarik-narik calon pembeli, sampai anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma. Namun, hari itu ada satu peristiwa yang benar-benar membuat semua orang berhenti dari kesibukannya. Seorang pria kaya raya sedang berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pria itu bernama Bahir, seorang saudagar terkenal yang hobi pamer kekayaan dan sering membuat orang lain jengkel. Ia sedang ribut dengan seorang pedagang kecil karena masalah sepele, harga sepotong roti. "Aku ini orang kaya. Mana mungkin aku salah hitung?" teriak Bahir. "Tapi Tuan, harganya hanya 2 keping perak, bukan 3, balas pedagang kecil itu dengan wajah memelas. Keributan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya terdengar kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau aku salah, aku bersumpah akan memakan sandalku sendiri," ucap Bahir dengan lantang. Orang-orang langsung terperangah, lalu pecah dalam tawa. "Memakan sandal? Hahaha. Apa dia gila?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya.
Kalau benar salah, habislah sandalnya, celetuk yang lain. Sayangnya, sumpah aneh itu justru sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat bersama pengawal. Raja penasaran dan memerintahkan Bahir datang ke istana. Di dalam istana, Bahir gemetar setengah mati. Raja menatapnya dengan tajam. "Benarkah kau bersumpah akan memakan sandalmu jika salah hitung harga roti?" tanya Raja. Bahir mencoba berkelit, "Itu hanya perumpamaan, Baginda, saya tidak benar-benar." "Diam," potong Raja. "Sumpah adalah sumpah. Jika kau bersalah, maka kau harus menepati ucapanmu." Orang-orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik, membayangkan pria kaya itu mengunyah sandal. Pemandangan yang menggelikan tentu saja. Tapi ada satu masalah, bagaimana caranya seseorang memakan sandal tanpa mati tersedak? Raja yang bijak namun juga memiliki selera humor tinggi berkata, "Aku ingin melihat sumpahmu ditepati. Tapi aku juga tak mau ada orang mati sia-sia hanya karena menelan sandal. Siapa yang bisa menemukan jalan keluarnya?" Semua mata langsung tertuju pada satu orang yang duduk santai di pojok ruangan, Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang miring sedikit ke kanan, tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "izinkan hamba yang menyelesaikan perkara ini. Biarlah orang kaya ini menepati sumpahnya tanpa membahayakan nyawanya." Raja mengangguk, "Baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu." Bahir langsung panik. Tunggu dulu." Abu Nawas itu licik, "Baginda. Dia pasti akan mempermalukan saya." Namun, Raja hanya tertawa, "Itu justru yang aku tunggu-tunggu." Keesokan harinya, di halaman istana, orang-orang sudah berkumpul menunggu pertunjukan unik. Seorang saudagar kaya yang harus memakan sandalnya sendiri. Bahir duduk lesu, wajahnya pucat seperti kain yang baru dicuci. Sementara itu, Abu Nawas sibuk di dapur istana. Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa nampan besar. Di atasnya ada semangkuk besar sup harum yang mengepulkan asap, dengan potongan kecil berwarna coklat di dalamnya. "Wah, wangi sekali," kata salah satu penonton. "Apakah itu sandal?" tanya yang lain dengan bingung. Abu Nawas dengan gaya meyakinkan berkata, "Benar. Hamba sudah memasak sandal Bahir dengan rempah-rempah terbaik. Potongan kecil ini adalah bukti ia menepati sumpahnya." Bahir ternganga. "Apa? Itu benar sandal?" "Ya. Sandalmu telah direbus, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur ke dalam sup. Kini, silakan makan." Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Bahir yang terpaksa menyuap sesendok demi sesendok sup sandal. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik bercampur putus asa, tapi ia tak berani menolak karena sumpahnya diawasi langsung oleh Raja. Setelah beberapa suapan, Bahir hampir muntah. Tapi Abu Nawas berkata, "Baginda, sumpahnya baru setengah terpenuhi. Ia berkata akan memakan sandal, bukan hanya mencicipi." Bahir hampir pingsan mendengarnya. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tenang saja. Hamba sudah menyiapkan hidangan utama." Abu Nawas kembali membawa nampan lain. Kali ini berisi kue manis yang ditaburi gula. Bentuk kuenya menyerupai sandal. Ini sandal manis dari adonan tepung dan madu. Supaya sumpahnya benar-benar terpenuhi, ia harus memakan sandal ini juga. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. Orang-orang bersorak gembira. Dan Bahir, dengan wajah memerah seperti udang rebus, terpaksa melahap kue sandal itu hingga habis.
Setelah selesai, Bahir duduk lemas, perutnya penuh dengan sup sandal asli dan kue sandal manis. Semua orang menertawainya tanpa henti. Raja berkata sambil tertawa, "Bahir, anggap ini pelajaran. Lain kali jangan sembarangan bersumpah dengan hal aneh-aneh." Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, "Betul, Baginda. Kalau mau bersumpah, cukup bilang, demi Allah, jangan, demi sandal." Suasana istana meledak dengan tawa. Bahkan Bahir sendiri akhirnya ikut tertawa, meski tawanya lebih mirip tangisan karena malu. Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad sering mengejeknya dengan sebutan si sandal manis. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai si cerdik yang bisa membuat masalah rumit jadi tontonan lucu dan berkesan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri laut yang hilang. Pantai jadi padang pasir. Pada suatu pagi yang cerah, kabar aneh tersebar di seluruh negeri. Orang-orang berlarian di pasar, berteriak-teriak sambil menunjuk ke arah pantai. "Lautan menghilang! Lautan menghilang!" teriak seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Awalnya orang mengira itu hanya lelucon, tapi ketika mereka berbondong-bondong ke pantai, semua benar-benar ternganga. Laut yang biasanya bergelombang biru dan penuh kapal nelayan, kini kering kerontang. Air laut raib entah kemana, meninggalkan hamparan pasir basah yang luas seperti padang pasir raksasa. Ikan-ikan tergeletak megap-megap di atas pasir, kepiting berjalan kebingungan, dan perahu nelayan tergeletak miring seperti ayam mabuk. "Wahai langit, kemana air lautku pergi?" ratap seorang nelayan sambil menepuk-nepuk perahunya. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Ia sangat terkejut, tapi juga bingung. Laut yang hilang tentu akan menghancurkan perdagangan, karena kapal dagang tak bisa masuk. Lebih parah lagi, istana punya agenda besar. Raja ingin mengadakan pesta ikan bakar sebulan penuh. Kalau laut hilang, dari mana ikan segar bisa didapat? Panggil Abu Nawas segera. Hanya dia yang bisa menjelaskan misteri ini, titah Raja. Abu Nawas datang dengan penampilan khasnya. Sorban putih agak miring, janggut hitam rapi, jubah putih sederhana, dan sandal yang sudah agak usang. Ia melangkah dengan santai, seolah tidak ada masalah besar. "Abu Nawas," seru Raja, "lautan menghilang. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, negeri ini akan hancur. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang, lalu menatap serius. "Paduka, saya sudah lama menduga hal ini. Lautan sebenarnya merasa bosan." "Bosan?" Raja melotot. "Mana bisa laut merasa bosan?" "Bisa, Paduka. Bayangkan, setiap hari laut hanya menerima sampah dari manusia, kulit pisang, tempurung kelapa, bahkan sandal putus. Nelayan memancing tanpa permisi, anak-anak kencing di tepi pantai. Laut akhirnya jenuh, lalu ia kabur ke tempat lain mencari ketenangan." Raja terdiam. Para menteri saling pandang, setengah percaya setengah tidak. Raja menepuk tangan. "Baiklah, kalau begitu kau harus membuat laut kembali. Jika gagal, kau akan kuangkat jadi penjaga sumur istana seumur hidup, dan hanya boleh bicara dengan ember." Abu Nawas mengangguk. "Izinkan saya mencoba, Paduka. Tapi saya butuh bantuan rakyat, dan juga beberapa peralatan aneh." "Apa itu?" tanya Raja curiga. "Sapu lidi, seruling bambu, dan 10 periuk besar." Seluruh istana terdiam, lalu meledak tertawa. Apa hubungannya sapu lidi dengan laut yang hilang? Abu Nawas hanya tersenyum.
Tunggu saja. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh rakyat ke pantai yang kering. Mereka berbaris membawa sapu lidi. Abu Nawas berdiri di depan dengan gaya seorang pemimpin upacara sakral. Wahai rakyat, kita akan menyapu pasir ini agar laut merasa rindu rumahnya. Jika pasirnya bersih, laut akan kembali. Maka, rakyat pun menyapu pasir pantai beramai-ramai. Pasir beterbangan ke sana kemari, membuat semua orang bersin. Acim. Abu Nawas, ini membuat hidung kami gatal, keluh seorang nelayan. Bersabarlah, jawab Abu Nawas tenang, laut suka kebersihan. Setelah itu, Abu Nawas meniup seruling bambu dengan nada aneh. Suaranya mirip kambing serak sedang tertawa. Anak-anak yang menonton malah terpingkal-pingkal. Apakah ini doa khusus, Abu Nawas? Tanya seorang menteri. Bukan, ini lagu kesukaan laut. Laut suka musik. Setelah ritual aneh itu, Abu Nawas meminta rakyat menaruh periuk besar di sepanjang garis pantai. Jika air laut kembali, ia akan mampir dulu ke periuk-periuk ini. Nanti bisa kita gunakan untuk masak gratis. Orang-orang tertawa geli, tapi tetap mengikuti perintahnya. Namun, hari demi hari berlalu. Laut belum juga kembali. Nelayan semakin cemas, raja semakin murka, dan menteri-menteri mulai menyusun rencana untuk menghukum Abu Nawas. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, Abu Nawas diam-diam membawa rakyat ke pantai lagi. Paduka Raja tidak tahu, katanya, sebenarnya laut itu tidak hilang. Laut hanya sedang main petak umpet. Jika kita menunggu saat pasang besar, ia akan muncul kembali. Rakyat heran. Benarkah? Percayalah padaku, jawab Abu Nawas. Keesokan paginya, saat air pasang besar, lautan perlahan kembali memenuhi pantai. Ombak berderap masuk, membawa ikan-ikan yang meloncat gembira. Kapal nelayan yang tadinya miring kini kembali mengapung. Orang-orang bersorak, hidup Abu Nawas. Kau berhasil mengembalikan laut. Raja pun terkejut melihat laut kembali seperti semula. Abu Nawas, apa rahasiamu? Bagaimana kau melakukannya? Abu Nawas tersenyum lebar. Paduka, saya hanya menunggu. Laut punya jadwal sendiri. Ia pergi sebentar untuk memberi pelajaran agar manusia tidak semena-mena. Kini ia kembali, karena melihat kita sudah belajar menjaga kebersihan. Raja terdiam, lalu mengangguk dengan kagum. Luar biasa. Mulai sekarang, aku perintahkan seluruh rakyat untuk menjaga laut. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Namun, sebelum semua bubar, seorang nelayan muda bersuara keras, Abu Nawas. Tapi kenapa kau suruh kami menyapu pasir dan meniup seruling? Itu tidak ada gunanya. Abu Nawas terkekeh. Siapa bilang tidak ada gunanya? Coba bayangkan, kapan terakhir kali kalian menyapu pantai bersama-sama dan bernyanyi di bawah bulan? Bukankah itu pengalaman berharga? Semua terdiam sebentar, lalu meledak tertawa. Raja pun ikut tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang licik sekaligus bijak. Walau caramu konyol, hasilnya tetap membuat rakyat bahagia. Aku puas. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai pawang laut yang bisa memanggil ombak dengan seruling kambing serak. Dan pesta ikan bakar pun tetap berjalan, tapi kali ini disertai peraturan baru. Siapapun yang buang sampah sembarangan ke laut, akan dihukum menyapu pantai sebulan penuh dengan sapu lidi. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas dan Elang Pembawa Pesan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun al-Rashid dipenuhi dengan kegaduhan. Seekor burung elang besar berwarna keemasan baru saja datang terbang dan mendarat di halaman istana, membawa gulungan surat di cakarnya. Para penjaga istana berlarian heboh, sementara raja yang sedang minum teh mendadak berdiri dengan wajah penasaran. Burung elang pembawa pesan? Siapa yang mengirimnya? Tanya raja heran. Salah satu penjaga membuka gulungan surat itu dan membacanya keras-keras. Yang mulia Raja Baghdad, izinkan saya mempersembahkan hadiah terbesar sepanjang masa. Elang cerdas pembawa pesan, ciptaan seorang jenius bernama Hakim Jalal. Raja yang memang gemar dengan hal-hal unik langsung berseru. Luar biasa. Bayangkan kalau elang ini bisa mengantar surat kemana saja tanpa tersesat. Tak perlu utusan, tak perlu kuda. Hebat. Namun raja juga terkenal sebagai orang yang mudah penasaran dan sedikit usil. Ia memutuskan untuk menguji kecerdasan elang itu sendiri. Raja menulis surat singkat untuk Perdana Menteri dan mengikatnya di kaki elang. Terbanglah, wahai elang bijak. Antarkan surat ini kepada Perdana Menteri, katanya sambil menunjuk arah barat. Elang itu mengangguk, ya, mengangguk, dan terbang tinggi dengan gagah. Semua orang bersorak kagum. Namun 2 jam kemudian, elang itu kembali dengan surat yang basah dan penuh noda lumpur. Raja membuka surat itu dengan penasaran, dan ternyata Perdana Menteri belum menerimanya. Surat itu justru bertuliskan, salam dari penjual ikan pasar timur. Tolong jangan kirim burung ke sini lagi. Ia menjatuhkan surat di ember ikan asin saya. Raja langsung menepuk dahinya. Burung ini lebih cocok jadi pengantar ikan, bukan pengantar surat, katanya kesal. Namun penasaran raja belum hilang. Maka ia memanggil orang yang paling pandai mengakali hal mustahil, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya berayun, janggutnya tersenyum bersama wajah yang tampak siap menertawakan dunia. Yang mulia, elang ini tampaknya butuh sedikit pendidikan istimewa, kata Abu Nawas. Raja mengangkat alis. Kau bisa melatihnya? Bisa. Tapi dengan satu syarat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Saya ingin diberi izin bicara langsung dengan elang ini. Kadang hewan lebih mudah diajak bicara daripada manusia. Raja tertawa. Baiklah, asal jangan kau ajari elang ini berbohong seperti dirimu. Abu Nawas mendekati elang itu, menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik dengan gaya seperti guru bijak. Wahai elang, kalau kau ingin dianggap pintar, jangan hanya terbang tinggi. Kau juga harus tahu arah. Kalau salah arah, yang dikirim bukan pesan, tapi masalah. Elang itu mengeluarkan suara "kraak", seolah mengerti. Abu Nawas kemudian mengikat surat baru di kakinya. Kali ini, kirim surat ke rumahku sendiri, katanya santai. Elang itu terbang melesat. Semua menunggu. 5 menit, 10 menit, lalu tiba-tiba terdengar suara ribut di luar istana. Seorang pedagang roti berteriak. Siapa yang melempar surat ke tungku roti saya? Ketika diperiksa, ternyata surat Abu Nawas ditemukan terbakar separuh, dengan tulisan masih terbaca. Jika surat ini sampai padaku, berarti elang ini cerdas. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir tersedak kurma. Abu Nawas, elangmu bukan pengantar pesan, tapi pengantar asap. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap raja dan berkata, baiklah, dia masih belajar. Mari kita buat lebih mudah. Abu Nawas menulis surat berisi pesan lucu untuk raja. Yang mulia, jika burung ini membawa surat ini kembali kepada Anda, berarti ia benar-benar mengerti siapa majikannya. Surat diikat di kaki elang, lalu dilepaskan. Elang itu terbang dengan anggun ke langit biru. Lalu hilang. 1 jam.
2 jam. 3 jam berlalu. Tidak ada kabar. Raja mulai kesal. Abu Nawas, burungmu hilang. Abu Nawas tersenyum. Tidak, Yang Mulia. Burung itu hanya sedang mencari jati diri. Malam tiba. Tiba-tiba terdengar ketukan di jendela istana. Elang itu datang lagi, tapi kali ini membawa 2 surat. Yang pertama dari tukang jahit, berbunyi, "Elang Anda mampir dan mencuri pita saya. Sebagai gantinya, saya ikatkan surat ini agar tidak sia-sia." Yang kedua dari Abu Nawas sendiri, dengan tulisan rapi, "Yang Mulia, saya takjub. Elang ini akhirnya menemukan saya di warung makan. Jadi, saya titip surat balasan langsung lewat dia." Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, aku menyerah. Elang ini bukan pembawa pesan, tapi pembawa hiburan." Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata pelan, "Yang Mulia, meski elang ini tidak pandai mengirim surat, tapi lihatlah, ia berhasil membuat seluruh Baghdad tertawa. Bukankah itu pesan paling indah?" Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang pesan terbaik bukan tertulis di kertas, tapi di tawa orang-orang." Sejak hari itu, elang ajaib itu tidak lagi dipakai untuk mengirim surat. Tapi setiap kali suasana di istana terasa tegang, Abu Nawas hanya bersiul, dan elang itu akan datang menari-nari di udara, membuat raja tertawa hingga lupa semua urusan negara. Dan setiap kali ada orang baru datang ke Baghdad, raja selalu berkata sambil tertawa, "Lihatlah, itulah elang paling pintar di dunia, ia tahu cara mengirim pesan tanpa menulis sepatah kata pun." Kadang yang kita anggap gagal justru membawa kegembiraan yang tak terduga. Seperti elang Abu Nawas, salah kirim surat, tapi berhasil mengirimkan tawa untuk semua. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Pasar Gaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. "Kurma manis, murah dan segar," teriak seorang pedagang. "Kain sutra dari Persia, halus seperti awan," sahut yang lain. Namun di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil menenteng keranjang kosong. Ia tidak sedang berbelanja, ia hanya ingin mengamati kehidupan, begitu katanya. Padahal sebenarnya ia sedang mencari ide untuk menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga istana berlari terburu-buru, napasnya tersengal. "Abu Nawas, Raja memanggilmu segera. Ada perkara aneh di pasar." Abu Nawas mengangkat alis. "Pasar? Bukankah itu tempat paling wajar untuk hal aneh? Di sana harga naik dan turun lebih cepat dari emosi istri pedagang." Tetapi karena perintah raja tak bisa diabaikan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. "Abu Nawas," katanya begitu sang penasehat nyentrik itu tiba, "ada sesuatu yang sangat aneh. Pasar utama Baghdad menghilang semalam." Abu Nawas hampir tersedak teh. "Menghilang, tuanku? Maksud Baginda, para pedagang kabur tanpa bayar pajak?" "Bukan," bentak sang raja. "Bukan cuma pedagangnya, Abu Nawas. Bangunannya pun lenyap. Begitu malam datang, seluruh pasar hilang dari pandangan, tak ada kios, tak ada gerobak, hanya tanah kosong. Tapi paginya, pasar itu muncul lagi seolah tidak terjadi apa-apa." Abu Nawas mengusap dagunya dan berkata pelan, Pasar yang menghilang di malam hari, sepertinya ini pekerjaan makhluk yang sangat sibuk atau sangat malas." Raja menatapnya tajam. "Aku ingin kau menyelidiki malam ini juga. Kalau kau bisa mengungkap misterinya, aku akan memberimu hadiah emas sekarung. Tapi kalau tidak,
sela Abu Nawas cepat. Raja tersenyum licik. Kau akan aku suruh tidur di tanah kosong itu, menggantikan pasar. Malam itu, Abu Nawas membawa lentera, selimut, dan seekor kambing, karena menurutnya, kambing bisa menjadi teman bicara yang baik bila malam sunyi. Ia berbaring di tengah pasar yang sepi. Baiklah, wahai kambing, kalau pasar ini benar-benar hilang nanti, semoga kita tidak ikut menghilang bersama, gumamnya. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba, wus! Cahaya aneh menyelimuti area pasar. Satu persatu kios menghilang. Abu Nawas melotot, tapi bukannya takut, ia malah berkata, "Wah, ini lebih menarik dari pertunjukan sihir di istana." Namun ia memperhatikan sesuatu. Setiap kios yang lenyap meninggalkan bau dupa dan suara-suara seperti orang berdagang, tapi pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Sepertinya pasar ini tidak benar-benar hilang, tapi berpindah ke alam gaib, pikirnya. Tapi Abu Nawas tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia menggali tanah tempat pasar berdiri, dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah guci besar berisi asap tipis beraroma rempah. Aku tahu ini bukan sihir biasa. Ini ulah seseorang yang ingin menakuti penduduk agar tak berjualan di sini, katanya yakin. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui raja. "Tuanku, izinkan hamba membuat pasar baru di sebelah pasar lama. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun," katanya sambil tersenyum penuh rahasia. Raja setuju, meski sedikit bingung. Malam berikutnya, Abu Nawas menaruh puluhan lentera beraroma rempah di sekitar pasar baru dan memerintahkan beberapa pengawal bersembunyi. Benar saja, ketika tengah malam tiba, muncullah seorang pria berjubah hitam yang berjalan pelan sambil membawa dupa. Ia menggumamkan mantra, "Hilanglah, wahai pasar manusia." Namun tiba-tiba, "Tangkap!" teriak Abu Nawas. Para pengawal menyerbu, dan si pria langsung ketakutan. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah pedagang saingan yang iri karena lapaknya kalah ramai di pasar itu. Ia menyewa penyihir untuk membuat pasar tampak hilang setiap malam, agar para pembeli pindah ke tempatnya berdagang. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid mendengar laporan itu dan tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Lagi-lagi akalmu menyingkap kebodohan manusia." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. "Hamba hanya berpikir sederhana, tuanku. Kalau sesuatu menghilang setiap malam, pasti ada yang tidak mau terlihat. Dan biasanya, yang tidak mau terlihat adalah kejahatan." Raja pun memberi Abu Nawas satu kantong emas. Tapi tentu saja, seperti biasa, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia mampir ke pasar dan berkata lantang, "Wahai penduduk Baghdad, jangan takut berdagang di sini lagi. Pasar ini aman, kecuali kalau harga melon naik 2 kali lipat, itu memang keajaiban lain." Semua orang tertawa. Pesan moral: kecerdikan dan logika bisa mengalahkan rasa takut dan kebohongan. Kadang sesuatu yang tampak ajaib hanyalah tipu daya manusia yang ingin mengambil keuntungan. Maka, gunakan akal sehat sebelum percaya pada hal misterius. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.